Mau lihat nih tangannya. Ini ada tangan ini. Jangan nampak wajah, jangan mantap wajah. Nah. Udah. Itu uh, oleh seluruh YouTuber Muslim melihat tangan cewek. Ya nggak apa-apa kan, cewek yang suka sama saya bukan yang suka sama kamu, Nandar. Terserah saya. Cewek yang suka sama saya bukan yang suka sama kamu, Nandar. Terserah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan pulang dengan rasa malu ya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu ya. Saya salut dengan Babang Udin yang akhirnya sekarang bisa tidur ya dengan bagus ya, dengan cukup bagus, di mana kalau sebelumnya kita melihat Bang Udin itu akan live di waktu Amerika mulai dari jam 1 pagi ya, jam 1 pagi sampai jam 3 pagi dia pasti live. Terus nanti dia jam 4 pagi atau jam 5 pagi biasa live juga. Jadi waktu dia itu bisa jam 1 pagi waktu sana, kadang bisa jam 4 pagi waktu sana. Bisa disimpulkan itu membuktikan bahwa si Saipudin itu jadwal tidurnya kacau balau. Ya, jadwal tidurnya kacau balau, atau dia nggak bisa tidur, atau cepat bangun gitu. Ya. Bisa jadi memang agak susah tidur, dan kita bisa lihat dari raut wajahnya ya. Mata itu kan nggak bisa bohong. Raut wajah juga nggak bisa bohong, karena pasti banyak sekali beban pikiran yang harus dipikirkan oleh Saifuddin ini ya, karena serangan itu terus datang, dan pertolongan itu tidak muncul. Ya, pertolongannya nggak datang, tetapi masalah itu terus datang menimpa dirinya. Jadi wajahnya, matanya itu benar-benar sembab ya, benar-benar kecapean. Bahkan Ustadz Alwan mengatakan ini baru siap ini dia, baru siap nangis gitu kan, baru siap nangis. Terus kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang kita lihat, Saifuddin jauh lebih tenang, ya, tidurnya mungkin sudah lebih bisa teratur, nampak dari raut wajahnya yang sudah mulai bahagia, ya sudah mulai senang. Dan ini tidak terlepas dari sosok ya, sosok wanita yang ada di samping Saifuddin tentunya, ya, yang menemani dia tidur, yang muncul tangannya kemarin, ya, yang heboh dengan tangannya kemarin, itulah yang membuat Saifuddin menjadi lebih tenang. Terus apalagi yang membuat Saifuddin tenang? Tentu saja karena istrinya ya, Sarah Ayu sudah pulang ke Indonesia. Jadi istrinya itu sudah di Indonesia, sehingga Saifuddin itu nggak terlalu stres mikirin nasib anaknya. Anaknya kita ketahui selama ini diurus oleh Deborah, selama kepergian mereka ke Amerika. Diurus sama Deborah bukannya tambah bagus, malah ada ketakutan ya dari Saifuddin karena untuk uangnya sudah nggak ada. Uang untuk menggaji Deborah sudah tidak ada, ya bahkan untuk kehidupan mereka ini agak terancam. Kehidupan anak-anaknya agak terancam. Terus dia melihat Deborah ini sudah galang donasi. Ya, Deborah sudah menggalang donasi untuk kehidupan dirinya, kehidupan Deborah dan juga anaknya. Jadi si Saipudin juga takut kan, wah anakku udah mulai dijual nih. Nanti salah-salah mereka akan live, akan buat konten gitu kan, suruh anaknya seperti mengemis gitu ya, menyuruh anaknya meminta-minta. Dan tentu saja Saipudin nggak mau hal itu terjadi, mempermalukan keluarga dia, mempermalukan harga diri dari si Saipudin ini. Jadi dia agak ketakutan, takut anaknya diapa-apain, takut anaknya terlalu dieksploitasi oleh Deborah, sehingga istrinya memutuskan pulang sajalah. Ya, istrinya sebelumnya ditahan-tahan Saifuddin jangan pulang, sehingga waktu pulangnya molor ya, yang seharusnya 1 bulan,
sekarang jadi tembus mau 2 bulan di Amerika. Tetapi akhirnya istrinya pulang, ya Ibu Sarah Ayu sudah pulang ke Indonesia, di mana kita tahu itu dari statementnya si Saifuddin sendiri yang mengatakan nanti akan menyuruh istrinya ya membuat video klarifikasi untuk Nandar. Jadi istrinya sudah di Indonesia dan juga Saifuddin ini sudah tenang kalau masalah yang di Indonesia udah ada istrinya yang handle ya. Nasib anaknya sudah beres. Terus istrinya juga di Jakarta yang ngurusin beberapa masalah Saifuddin lah, mungkin termasuk eh, gereja Murtadinnya, ya beberapa istilahnya beberapa hal yang perlu diurusin. Kan memang selama ini juga istrinya yang ngurusin, Bu Sarah Ayu yang ngurusin. Kalau Saifuddin bagian nyari donasi, nyari duit saja. Tapi urusan-urusan administrasi, urusan teknis itu biasanya Sarah Ayu yang ngurusin. Jadi sudah kembali, jadi Saifuddin udah tenang lah, nggak stres mikirin anaknya. Terus yang kedua, dia juga di Amerika sudah ada yang menemani sebagai pengganti Sarah Ayu ya. Sudah ada yang nemanin sebagai pengganti Sarah Ayu, dan ini teman-teman bisa lihat dari tangan yang muncul baru ini ya. Jadi selain tangan di tempat tidur, ini ada tangannya yang muncul. Jadi inilah orang tersebut. Kalau teman-teman lihat dari ciri-cirinya, ini sama ya. Dari bentuk tangannya ini sama dengan yang muncul di tempat tidur. Bagaimana penampakannya? Ya silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Apa yang akan terjadi atas kamu? Dengar baik-baik Nandar, ya, termasuk Tasik Ngaji itu. Hanya putar balik video saya. Semua YouTubers Muslim tidak pernah berani menjawab kata-kata saya, menjawab ancaman saya, tudingan saya, tantangan saya. Nggak pernah ada satu YouTube pun Muslim yang bisa menjawabnya. Jadi maaf ya Nandar ya, rasain lo. Uh, Karena ada tangan, muncul tangan dalam live saya, lalu kalian bilang itu adalah Salome. Kecil itu. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah mensucikan hati saya, mensucikan pikiran saya dan pendengaran saya. Ya, kalaupun ada sebelah wanita di sebelah saya, saya nggak akan ganggu. Nggak akan ganggu saya, Nandar. Saya nggak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Mungkin Mamat, nabi kamu, senang sekali kalau ada tangan cewek muncul dalam live ini. Makanya saya ingatkan kamu ya. Zakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Bagi saya tidak pernah takut untuk apapun karena saya adalah pengikut setia Yesus Kristus. Beda dengan kamu. Kamu mau lihat tangan? Mau lihat nih tangannya? Ini ada tangan ini. Jangan nampak wajah, jangan mantap wajah. Nah. Udah. Itu oleh seluruh YouTuber Muslim melihat tangan cewek. Ya nggak apa-apa kan, cewek yang suka sama saya, bukan yang suka sama kamu, Nandar. Terserah saya. Pokoknya seluruh orang Kristen percaya bahwa saya orang bersih. Itu tangan siapa tadi? Nandar. Pengikut Nabi Lendir. Nabi pelendiran nasional. Lendirinisme. Ajaran yang melendirkan diri. Gitu. Nandar, sekali lagi kamu lakukan itu, kamu akan terperosok sendiri. Makanya bagi saya, bagaimana menenggelamkan Islam Indonesia. Islam ini adalah ajaran
yang sungguh-sungguh jahat. Ajaran yang tidak pantas untuk diterapkan di Indonesia, untuk diterapkan bagi negara Pancasila. Nggak pantas. Harus ditinggalkan agama itu. Ya, anak-anak saya juga, hati-hatilah nak. Fikri Saddam Gaddafi. Jangan ikuti lagi agama itu. Itu agama gombal gambul, itu nabinya gombal gambul. Ya. Makanya saya disuruh oleh Tuhan, kuatkanlah hatimu. Kamu akan menjadi berkat, jangan takut, kuatkan hatimu. Itu firman Tuhan itu. Lah Al-Quran, angkat pedangmu, pukulkan ke leher lawanmu. Ya, ampun, 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 ampun. Saya tinggalkan agama itu. Karena agama ini nggak masuk di dalam logika yang benar, Nandar. Hei Nandar, dengarkan baik-baik ya. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kamu bikin gambar istri saya nempel di leher kamu. Itu namanya iri hati. Di dalam Alkitab bilang begini, jangan mengingini istri saudaramu. Jadi kalau melihat cewek, jangan langsung bilang bahwa orang itu suka sama kamu. Suka sama kamu. Lah, apalagi kamu sebut bahwa istri saya suka sama kamu. Nanti saya suruh istri saya bikin berita khusus nanti. Istri saya kirim dari Jakarta video khusus untuk ngelawan Nandar. Apakah benar istri saya suka sama Nandar kucluk? Nandar kucluk kayak begitu. Ya, penampilan kamu pakai sendal, celana cingkrang, warna baju sudah nggak bagus lagi. Bukan menghina kamu, bukan. Tetapi cara penampilan kamu waktu hadir di pengadilan itu, aduh cemen sekali kamu itu. Saya kira kamu itu ganteng, Nandar. Saya kira itu. Biarlah itu para muslim tuh mengambil video saya ini. Lo kok jadi 1.800 yang nonton? Kan saya minta video ini khusus Nandar saja yang nonton, satu orang saja. Kenapa banyak-banyak? Aduh, malu Nandar jadinya. Wah, panas ini. Seluruh Indonesia marah nanti. Kamu tahu nggak bahwa Saifuddin Ibrahim itu sering ribut dan ditunggu-tunggu oleh muslim? Benci tapi rindu. Apalagi para YouTubers itu nunggu video saya, kemudian diputar-putar, isinya kosong. Nggak seperti Saifuddin Ibrahim sudah ditangkap, lalu mereka bikin analisa bahwa Saifuddin Ibrahim ini pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian ada jenderal polisi di Jakarta yang mengendalikan kerjasama dengan FBI. Nanti ngasih tahu Saifuddin Ibrahim bahwa dia sudah berada di kota ini. Lalu saya disuruh lagi pindah lagi ke kota lain. Emang saya pindah dari satu kota ke kota lain itu untuk pelayanan. Dan orang di sini ngomong aja semaumu, nggak usah takut. Apa sih urusannya? Ini Amerika beda hukumnya dengan Indonesia. Kalau saya pencuri, kalau saya ini koruptor, kalau saya ini cuci uang, seminggu ada di sini pasti langsung ketangkap. Nggak bisa lari kalau kejahatan itu. Tapi kalau kejahatan, kalau sekedar saya ngomongin bebas, saya mau datang ke Presiden Amerika ngomongin kamu presiden goblok, bisa, boleh di sini, nggak akan ditangkap.
Ya, teman-teman sudah saksikan ya, ini muncul penampakan yang kurang lebih sama lah ya. Bisa kita katakan ini sama dengan tangan yang muncul di tempat tidur karena dari ciri-cirinya ini pertama putih, kedua agak berisi ya, tangannya agak berisi, jadi sama dengan yang kemarin. Sehingga ya kita bisa simpulkan ini tangan yang sama. Ya, kita simpulkan ini tangan yang sama dan tangan inilah atau orang inilah yang menemani Saifuddin ya, yang menemani Saifuddin dan menenangkan hati Saifuddin sehingga Saifuddin sekarang bisa tidur dengan teratur, ya bisa lebih segar, bisa lebih semangat gitu kan. Jadi berkat tangan inilah, saya nggak tahu ini tangan siapa, ya, saya nggak tahu dan saya juga nggak mau menyimpulkan, ya ini tangan siapa. Yang pasti sekarang Saifuddin diservis dengan luar biasa bagus. Pertolongan itu akhirnya datang. Pertolongan yang ditunggu-tunggu Saifuddin selama ini akhirnya datang. Ya, kita bilang contoh, Saifuddin selama ini cuma sendirian, ya, di dalam kamar kesepian, di dalam kamar yang ukurannya juga nggak besar-besar amat, dan itu sangat membosankan. Ya, teman-teman yang pernah isolasi ini ya di dalam kamar atau pernah terkena COVID, ya terkena COVID terus kena karantina, pasti tahu bagaimana sedihnya, bagaimana kesepiannya, bagaimana membosankannya tinggal di dalam kamar, ya dalam beberapa hari. Bosan sekali. Saya baru 3 hari aja udah bosan sekali gitu ya. Bahkan di hari keempat atau kelima saya lupa, saya udah mulai ke depan gitu. Udah mulai ngobrol-ngobrol sama suster, sama yang lain juga saya udah ngobrol, saking nggak tahannya gitu. Kalau si Saipudin, ya kemarin nggak bisa kemana-mana karena takut ya. Karena takut, tapi sekarang sudah bisa agak leluasa, dan dia dijemput oleh para janda-janda yang ada di Amerika. Ya, para janda-janda yang fans dengan dirinya tentunya. Ya, yang fans dengan dirinya. Terus di video yang tadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana Saipudin katakan, "Yo, Nandar ini kenapa gitu kan?" Jadi dia bilang ini tangan ya, tangan dari perempuan ini dan juga perempuan ini terserah dong. Toh dia suka sama Saipudin ya. Dikatakan suka dengan Saipudin. Kenapa memangnya? Iri kalian. Ya. Teman-teman ini iri sama Saipudin. Namanya perempuannya suka sama dia. Ya suka-suka mereka lah. Namanya udah suka ya. Udah suka ya suka-suka mereka lah. Jadi bagi teman-teman yang kurang nyimak, silahkan diputar ya video yang tadi. Video Saipudin mengatakan bahwa ya terserah dia lah. Yang penting perempuan itu suka sama Saipudin, bukan suka sama kalian. Ya, jadi dia ingin memamerkan dan menunjukkan bahwa dirinya itu idola di antara perempuan-perempuan. Ya, sekalian membuktikan bahwa dia lebih ganteng dari Nandar ini ya. Ingin pembuktian kalau dia lebih ganteng, banyak perempuan-perempuan yang suka ya, suka dengan Saipudin dan ngefans sama Saipudin dibandingkan dengan ngefans dengan Nandar. Jadi ini bentuk tidak mau kalah, bentuk tidak mau kalah dari Saipudin dengan Nandar. Karena Nandar kan selama ini promoin gitu kan. Nandar sering mengatakan bahwa banyak perempuan-perempuan yang fans dengan dirinya. Di komunitas dia juga sering di posting gitu kan, tiba-tiba ketemu orang dan itu perempuan ngajak foto bareng karena fans dengan Bang Nandar. Jadi Saipudin nggak mau kalah. Dia katakan bahwa banyak, banyak perempuan ini suka sama dia. Dan di Amerika sekalipun ada nih fans-fans Saipudin ya, itu para-para janda. Dan ini luar biasa loh. Bukan Saipudin yang harus keluar biaya untuk janda-janda itu. Kalau Bang Dewa, ya dia yang keluar duit untuk janda gitu kan. Ya, keluar duit untuk janda. Kalau ini enggak, janda-janda yang malah servis si Saipudin. Diajak makan, diajak jalan-jalan, bahkan baju sampai sepatunya itu semua dibeliin. Kalau kita bicara baju sampai sepatu aja dibeliin, ya yang dalaman juga dibeliin lah. Karena kan nggak mungkin ya dalaman nggak sekalian dibeliin. Luar biasa ini. Servis total ya. Kalau kita bilang ini janda-janda servis total Mbah Udin di Amerika. Terus kalau kita lihat lagi ya, memang Saipudin ini dia nggak bisa kalau pakai baju itu terus. Karena dianggap kalau baju itu dipakai terus kan nanti lama-lama baju itu akan kusam gitu kan, akan pudar gitu. Dan Saipudin suka itu memang yang rapi gitu, yang istilahnya semua itu bagus. Ya, kita bisa melihat sejak dia menjadi seorang oten, penampilan dia kan berubah. Kalau teman-teman yang pernah lihat foto dia waktu masih muslim, ya, itu biasa penampilan dia.
Ya, penampilannya biasa. Tapi sejak dia jadi Oten, dia ngerti kalau di Oten ini memang ekonomi itu adalah kekuatannya, itu adalah kelebihannya, nggak mungkin dia nggak manfaatin, sehingga penampilan dia juga ikutan berubah ya. Hebat ini Saifuddin, sekarang udah jadi pendeta sukses. Ya. Jadi pendeta sukses harus menunjukkan kesuksesannya. Ini sama seperti yang Luga bilang, harus pakai jas. Kalau pakai baju gembel, jemaatnya nanti jemaat gembel. Kalau pakai baju mahal, jemaatnya jemaat orang kaya. Sehingga persembahan perpuluhannya juga kaya-kaya gitu kan. Ya, jadi kita fokus lagi ke tangan ini. Ya, ini adalah penampakan kedua kalinya tangan tersebut di channelnya Mbak Udin. Ini kedua kalinya muncul penampakan tangan. Saya nggak tahu apakah suatu saat akan ditampakkan wajah dari pemilik tangan tersebut, ataukah nanti malah akan diganggu-ganggu lagi, muncul tangan lagi, tapi dengan kegiatan yang beda ya. Kalau ini kan cuman nimbul-nimbul keluar gitu ya, tangannya cuman nimbul keluar. Kalau yang sebelumnya nggak sengaja muncul di kamera, di tempat tidur ya, di tempat tidur muncul di kamera. Kalau ini sengaja munculin dengan digoyang-goyangin. Nanti yang ketiga kali saya nggak tahu apakah lagi mungkin lagi usap-usap kepalanya Saifuddin gitu kan, atau lagi mijitin Saifuddin. Nah, mungkin nanti ada penampakan lagi, tapi penampakan yang berbeda. Kalau ini mungkin hanya gangguin, ya. Nanti yang berikutnya bisa jadi lagi mijit-mijit Saifuddin ya, sampai mijit-mijit dan meraba-raba mungkin gitu kan, biar orang-orang makin penasaran nih Mbah Udin. Ini mungkin sekalian saran juga ya, karena Saifuddin kadang-kadang nonton video saya. Jadi mungkin Mbah Udin biar lebih panas ini, ya teman-teman Muslim biar lebih panas kan Anda senang mengkompor-kompori teman-teman Muslim, suruh aja tangan itu pijit-pijitin Anda atau raba-raba Anda gitu, raba-raba gitu kan, sama-sama kayak sikara raba-raba gitu kan, Anda praktekkan raba sana raba sini, dipraktekkan sehingga teman-teman ini jadi marah gitu kan, atau jadi penasaran, jadi uh, iri gitu kan, supaya Nandar iri. Nandar nggak ada fans yang bisa raba sana raba sini gitu kan. Nah, kalau Saifuddin ada fansnya itu sampai raba sana raba sini. Tunjukkan, tunjukkan Bang Udin biar Nandar panas. Kalau memang Anda ingin membuat Nandar panas ya, karena dia sudah mengganggu istri Anda, sudah membuat istri Anda jadi pecah konsentrasi sekarang, ya Anda balas dengan membuat raba sana raba sini. Itu pasti akan membuat yang lain panas ya. Itu saran dari saya Pak. Dibikin penampakan sekali lagi yang ketiga, tapi dengan bentuk yang berbeda ya. Ada pijit-pijit, raba-raba gitu kan, karena dibilang Saifuddin, kalau orang Bima itu istrinya itu ngerayu suaminya itu dengan cara dipijit ya. Dengan cara dipijit gitu kan, supaya senang suaminya, nanti semangat dia kan, supaya bisa bangkit ya, supaya bisa bangkit anunya gitu. Karena memang seperti Saifuddin bilang, dia punya anu mungkin sudah susah bangkit, jadi butuh dipijit ya. Jadi saya ngerti juga ini kenapa harus dipijit dulu, karena rupanya susah bangunnya, udah susah bangun anunya ya. Karena susah bangun anunya, harus dipijit dulu supaya bisa semangat anunya. Jadi nanti penampakan yang ketiga kali dibuat gitu aja Pak Saifuddin. Saya jamin itu lebih laku, lebih menjual, lebih keren. Ya, lebih keren, lebih sesuai dengan Anda gitu kan. Masa cuma nampak-nampak gini aja, nggak seru gitu kan. Kalau cuman muncul-muncul sekilas gitu, apa itu gitu kan. Nanti dibilang orang, wah itu tangan palsu. Ya, tangan palsu. Jadi dibuatlah lebih keren Pak Saifuddin. Kami yakin Anda bisa, dan saya salut dengan Bang Saifuddin ini ya. Mbah Saifuddin ini makin hari makin keren, makin glowing ya. Terus Pak, jangan kalah dengan orang-orang yang nggak suka dengan diri Anda. Terus saya juga minta tolong ya, itu Paul Jang ini makin aneh Pak. Paul Jang ini makin menghina Anda juga. Ya, Paul Jang ini pun sudah mulai mengambil kesempatan karena Anda lagi jadi pelarian, dia juga menyerang Anda. Coba dulu ditampar-tamparin dulu si Paul Jang. Terus si Walabu yang sebelumnya menjilati Anda, angkat-angkat telur Anda, itu sudah ngejek Anda. Walabu Rudi Yohanes ya. Walabu Rudi Yohanes, Anda cek di videonya, itu sudah mulai menyerang Anda dengan mengatakan Anda itu kekanak-kanakan juga, sampai berbalas pantun dengan Nandar. Ya, dia udah mulai ngejek-ngejek Anda supaya ada konten, supaya bisa eksis juga, bisa ikut terlibat di dalam ya. Coba dulu ditampar-tamparin dulu tuh si Walabu biar bisa tobat sedikit. Ya, itu aja dari saya. Kalau nggak percaya nonton sendiri, Pak.
nonton sendiri. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah share, dan juga udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.